pemirsa TVRI Gorontalo, dan kita sudah di ngopi bareng TVRI lagi. Dan senang sekali Ranisa Muhammad bakal nemenin Anda selama 30 menit ke depan. Dan yes, kita bakal ngomongin ini tuh sebenarnya oleh-oleh Gorontalo. Jadi ini juga unik banget ya cerita untuk hari ini. Kita bakal ngomongin satu oleh-oleh Gorontalo. Ini juga ikon dari Gorontalo sendiri. Everybody knows karena memang sebenarnya ini sudah sampai ke taraf internasional setahu aku gitu. Karao, siapa yang tidak tahu Karao dan cuman ada di Gorontalo. Jadi tidak ada Karao Surabaya, tidak ada Karao Manado, benar-benar literally cuman ada di Gorontalo. Tapi kalau misalkan orang ngomongin Karao, itu kan pasti yang ada pada sampai benak itu adalah kain Karao atau tas Karao, baju Karao. Gimana dengan sepatu Karao? Nah kan baru kepikiran kan, aku juga baru tahu sebenarnya ada fashion item sepatu di Karao dibikinin sepatu. Nah sudah hadir di studio kali ini ada Kak Budi Muda. Hai, apa kabar Kak? Halo, kabar baik Nisa. Kalau dari tampangnya kayaknya udah nggak perlu dijelasin ini siapa ya. Maksudnya ini sudah everyday di layarnya TVRI Gorontalo. Jadi, sebagai berganti peran dulu. Berganti peran dulu. Reporter dan juga news anchor TVRI Gorontalo. Tapi kita kali ini nggak akan ngobrol tentang nggak bahas itu ya. Nggak ngebahas itu. Kita Kak Budi di sini nggak akan baca berita. Waduh, jangan di sini lagi. Tapi lebih kita akan ngebahas sisi lain dari Kak Budi Muda sendiri. Ternyata baru tahu kan adalah seorang pengusaha sepatu Karao, ya kan. Tapi sebelum kita ke situ ya Kak, kita mungkin ngomongin sedikit dulu tentang dunia broadcasting yang sudah Kak Budi jalani selama ini. Tuh dari udah berapa tahun? Di TVRI sendiri, Gorontalo khususnya itu 2017 sampai saat ini. Nah, tapi sebelumnya dari 2007 bersyukur dapat kesempatan di dunia broadcast itu sejak ikut audisi di Surabaya. Jadi dulu waktu kuliah adalah kesempatan untuk audisi-audisian lah. Jadi ada VJ-han, ada searching untuk talent untuk jadi presenter penyiar di Surabaya. Ternyata lolos juga waktu itu sampai di tahap finalis dan dapat kesempatan magang di salah satu TV di lokal di Surabaya di Jawa Timur seperti itu. Oke, yang akhirnya balik ke kampung di sini. Ujung-ujungnya balik juga. Ujung-ujungnya tetap balik kampung ya. Kenapa akhirnya bisa tertarik ke dunia usaha ini? Sebenarnya agak lumayan nggak jauh-jauh banget juga sih sebenarnya. Maksudnya dari dunia broadcasting ke dunia usaha sepatu pula. Ini gimana? Iya. Jadi kalau mau cerita soal dunia usaha di keluarga saya sendiri itu tidak asing lagi begitu ya, karena dari orang tua memang pelaku usaha. Nah, melihat aktivitas itu, ya saya sebagai anak yang kesehariannya juga sering bantu, sering juga beraktivitas sama-sama orang tua. Jadi melihat entrepreneur ini menjanjikan juga ternyata. Jiwa-jiwa wirausaha itu butuh anak-anak muda yang bisa harus meneruskan begitu. Betul. Ya kan. Karena kalau orang tua generasi senior sudah nggak ada, siapa lagi nanti yang harus meneruskan usaha itu. Jadi saya pikir selain passion pribadi, tapi juga ada lingkungan yang membentuk juga kita untuk bisa jadi wirausahawan, jadi entrepreneur lah begitu kira-kira. Jadi tidak jauh-jauh lah ininya. Tidak harus jauh-jauh ininya, influence-nya begitu. Iya, jadi sebenarnya darah-darah pengusaha itu tuh sudah ada dari orang tua. Jadi sebenarnya bukan dunia yang baru untuk Kak Budi sendiri. Tapi ini usahanya udah berjalan berapa tahun nih Kak? Nah, kalau cerita soal ini kita ke sepatu ya, udah mulai masuk ke sepatu. Nah, kalau sepatu itu sebenarnya dari sekolah sudah hobi bukan hobi sebenarnya. Takut dimarahin orang tua kalau sepatu rusak. Jadi kita itu kan sepatu sekolah itu karena mungkin dipakai main, dipakai jalan jauh, begitu juga apalagi anak laki ya. Anak laki banyak main aktivitasnya ya. Sepak bola, sepeda gitu. Harusnya cuma dipakai sekolah, dipakai bermain bola, dipakai sepeda. Jadi akhirnya rusak begitu kan. Nah, karena takut dimarahin, kita berusaha bagaimana caranya sepatu ini bisa diperbaiki, begitu kan. Jadi dari sisi efisiensinya ini, penghematannya. Akhirnya cari cara, masih bisa dilem, masih bisa dijahit, masih bisa dibersihkan atau diwarnai lagi. Jadi kita itu banyak eksperimen ke sepatu dari dulu. Nah, berjalannya waktu, karena hobi
merawat sepatu tadi, memperbaiki sepatu sendiri. Di saat COVID melanda, di pandemi COVID-19 kemarin, kita tahu bersama ya semuanya di pause kira-kira. Kita terhenti sejenak dengan semua aktivitas. Salah satu influencer atau salah satu orang yang menjadi panutan saya itu adalah Dokter Tirta. Dokter Tirta ini seorang dokter, tetapi punya hobi juga merawat sepatu yang sama dengan saya. Jadi saya karena banyak di rumah kan, kita kan waktu itu yang isi waktunya dengan apa sih? Dengan nonton gadget gitu-gitu ya. Nonton YouTube lah, nonton media sosial, di gadget. Bahkan kita sendiri jadi konten kreator kan kalau mengisi waktunya saat pandemi COVID. Nah, saya sering ngikutin itu. Sudah fokus, saya bilang ini dunia sepatu lokal ternyata menjanjikan begitu. Nah, Dokter Tirta kan selain juga punya laundry sepatu, shoes care, dia juga jadi endorser buat berbagai merek lokal sepatu yang ada di Indonesia. Nah, lebih ini lagi saya tertarik untuk kayaknya Gorontalo harus punya deh terus brand sepatu juga dari Gorontalo. Tapi saya berpikir kalau kita bikin brand sepatu agak sulit bersaingnya karena sudah banyak merek lokal yang sekali. Kita tahu banyak merek sepatu yang dari lokal yang berkualitas, yang bagus-bagus. Dan kalau dari Gorontalo baru mau masuk sebagai pemain baru, pastinya agak sulit ya nantinya, agak berat. PR. Nah, saya berpikir apa ya yang bisa jadi keunikan atau pembeda dari sepatu dari Gorontalo nantinya. Nah, karena mungkin tadi di dunia ini manfaatnya kenapa kita ada di dunia penyiaran, di dunia jurnalistik, akhirnya banyak kenalan, banyak tahu informasi, banyak link pengrajin, banyak link dengan desainer, banyak link dengan pelaku-pelaku usaha di bidang karawo. Jadi langsung kita dapat input, kenapa enggak karawo ini yang kita ambil untuk jadi salah satu komponen sepatu begitu, yang biasanya hanya di outer, hanya di baju, aksesoris. Nah, kita cobalah eksperimen dulu deh. Kalau selama ini hanya mencuci, merawat, memperbaiki, kita eksperimen apakah karawo bisa masuk diaplikasikan ke alas kaki khususnya sepatu. Begitu. Baik. Jadi kita juga bakal ngobrolin dengan Kak Budi ya. Pasti ada tantangan besar juga apalagi karawo ini kan kita tahu ini sulaman terus dibikinin ke sepatu. Ini agak-agak aku pengen tahu juga dari pemilihan bahan dan lain-lain tuh kayak gimana nih Kak. Tapi kita ngopi dulu. Oke. Kita coba. Ini kopi beneran loh ini. Iya. Dan kita juga masih ngobrol sama Kak Budi. Tadi kita udah sampai di pemilihan bahan dan lain-lain nih Kak ya. Kakak ini apakah ada berkolaborasi dengan suatu pihak lain lah ya mungkin, karena kita tahu kan juga sebenarnya produksi sepatu di Gorontalo itu belum ada ya? Belum ada sama sekali ya kan? Iya, maksudnya itu ada kolaborasi juga nggak? Oke. Jadi mulanya sejak udah ngebet nih pengen punya brand sepatu, saya nyari di mana sih orang yang bisa mengajari untuk membuat sepatu begitu kan. Kalau mungkin jahit baju banyak yang bisa ngajarin kan. Penjahit banyak ya. Bikin desain baju ataupun penjahitannya banyak. Nah, salah satu daerah yang punya banyak pengrajin sepatu adalah Bandung. Itu salah satu pilihan misalnya. Terus Jakarta ada di Tangerang. Jawa Timur ada di Tanggulangin Sidoarjo, pusat inilah pengrajin sepatu. Setelah saya dapat persen-persennya, ternyata biayanya enggak murah begitu kan. Jadi biaya kursusnya udah berapa, belum tiket pulang baliknya, belum kita akomodasi dan penginapan di sana kurang lebih 2 minggu. Itu total saya sempat kalkulasi hampir 30 juta untuk hanya mendapatkan ilmu. Iya, membuat sepatu. Link dan lain-lain itu dia ya. Ternyata cukup mahal. Aduh, saya bilang harus ada alternatif nih,
ada alternatif lah untuk siapa tahu dapat yang lebih murah begitu istilahnya. Carilah link lagi. Ternyata negara pemerintah kita ini punya satu unit kerja di bawah Kementerian Perindustrian yang namanya Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia atau BPP, yang memberikan pembinaan dan pelatihan secara gratis kepada masyarakat ataupun orang-orang pelaku usaha yang ingin fokus di dunia alas kaki. Nah, beruntungnya saya dapat link itu di Instagram. Dimudahkan. Ada jalan-jalan, kalau misalkan Soniat emang pasti ada jalannya. Tandanya berarti dibuka jalan begitu kan. Nah, jalan. salah satu jalan saya. Tapi ini belum tentu akan lolos karena itu ada proses seleksi lagi, ada proses apa istilahnya kurasi lah kalau kita bilang. Nah, saya klik linknya, saya daftar, diminta data awal lah istilahnya, alasan kenapa ingin ikut pelatihan, karena yang mendaftar ini seluruh Indonesia. Ya, banyak yang antri ya? Banyak yang antri lah istilahnya, IKM-IKM yang untuk mendaftar. Saya coba daftar, dan ternyata direspon dengan seleksi pertama mungkin data awal cocok menurut mereka, ada proses interview lewat Zoom online. Nah, disitulah ada interaksi, ditanyain lebih dalam soal kenapa dasar ataupun dorongan motivasi untuk ikut pelatihan. Saya ungkapkanlah ide saya ini. Saya ingin Gorontalo punya sepatu yang mengaplikasikan tenun kebanggaan Gorontalo yang tadi Nisa bilang sampai internasional itu saya blow up ke mereka supaya mereka juga makin tergugah kan ya. gitu. Blow up ke mereka bahwa kain tenun ini sudah terkenal sampai di internasional. Nah, saya ingin brand sepatu ini bisa kita ngikutin juga begitu ya. Dari Karawo ini bisa diaplikasikan. Ini nih contohnya. Nah, ini mereknya ini ya, The Young Karawo. Iya, saya bikin emblem di belakang embossnya. Ini Karawo. Nah, akhirnya berhasil dengan bantuan dari BPP atau Balai Pemberdayaan dari pemerintah sendiri ya. Ternyata ada loh unit kerja pemerintah yang bisa memberikan fasilitas pendampingan atau pembimbingan seperti pelatihan seperti ini. Nah, jadilah saya lolos untuk karena ide mengaplikasikan Karawo ini ke alas kaki, lolos, ditanggung semuanya. Free. Semua yang saya butuhkan sampai itu berapa lama tuh Kak? 2 minggu. 2 minggu, tapi 2 minggu itu dalam sudah jadi bisa langsung bikin begini apa gimana? Hasil prakteknya langsung jadi. Tapi kita belajar itu namanya teknologi produksi alas kaki. Jadi kita belajar dari awal. Gambar dulu, desainnya, dulu, kita bikin polanya, habis itu kita pecah polanya di bahan. Dan kebetulan di Tanggulangin Sidoarjo itu kan pusat kulit ya, kulit asli. Nah, jadi kita menggunakan bahan kulit asli yang memang secara logis buat saya Karawo layak disandingkan dengan kulit asli karena memang dua-duanya punya kualitas ya, ya kan? Genuine dua-duanya. Iya, oke. Berarti ini udah produksi sendiri ya Kak? Iya, sudah tidak collab dengan siapa-siapa lagi, udah produksi sendiri ya. Hasil dari pelatihan itu. Iya. Tapi menurut aku ini sangat ini sih. Ya maksudnya udah diproduksi sendiri. Saya pilih ini model slip on ini kan lagi hype juga, iya. Dan sangat rapi banget ini pengerjaannya nih, bisa dilihat nih. Rapi banget, dorong apa sih namanya ini? Jahitan-jahitannya. Ya maksudnya kan untuk skala kita yang masih baru ya dengan bikin sepatu. Ya karena mungkin pelatihannya betul-betul memberikan apa ya ke kita itu materi-materi yang standar untuk alas kaki ya, mungkin SNI orang-orang bilang ya, standar nasional Indonesia. Nah, akhirnya terciptalah sepatu Karawo pertama di Gorontalo. Bukan di Gorontalo ya, di sana, tapi di sana. yang bisa dibawa pulang ke Gorontalo dan kita akan produksi secara massal kemudian. Betul. Dan ini juga hasil kalau misalkan orang belajar benar-benar bersungguh-sungguh. Kalau niat gitu ya. Kalau niat itu pasti DP hasil juga akan memang agak puyeng belajar ini karena desain sepatu beda dengan desain baju. Ada rumus anatomi kaki lah karena beda-beda Asia, Eropa, itu kita harus tahu berapa per milinya. Itu beda mili saja udah nggak nyaman nanti di kaki. Jadi bagian luar kaki, bagian in out itu kan beda-beda. Jadi memang agak ini sedikit. Iya. Sepatu tuh kayaknya agak lebih effort ini untuk ya. Belajar. Lebih complicated sebenarnya dari baju kan. Betul. Fungsinya tadi. Tapi ini juga yang jadi pertanyaannya adalah
apakah semua jenis kain itu bisa dipakai nanti di sepatu ini atau mungkin ada kain-kain tertentu yang cuma bisa dipakai? Terus untuk pemeliharaannya, karena ini kan kain beda ya. Kak, maksudnya kalau misalkan dengan sepatu biasa tuh apakah ada perbedaan? Nanti kita akan cari tahu. Oh, okay. Iya, kita minum dulu, Kak. Oke. Masih di Ngopi Bareng TVRI dan kita juga masih ngobrol sama Kak Budi, seorang news anchor yang juga beralih profesi, nggak beralih sih, masih ya. Masih. Semua bidang sekarang diembat sama Kak Budi. Pokoknya yang mengandung cuan kita ambil. Ya, itu yang paling penting ya. Oke, tadi kita udah sampai di sini nih Kak. Aku juga penasaran, apakah semua jenis kain itu bisa dipakai? Kalau karaw itu kan ada jenis katun, ada tapeta. Ya. Apakah semua bisa diaplikasikan untuk dijadikan sepatu apa gimana? Tentunya setelah riset, kita eksperimen, ternyata yang cocok untuk alas kaki itu memang kalau di baju sekarang itu kan ya tadi tapeta begitu ya. Tapi ada toyobo juga begitu. Nah, kita pakai toyobo yang agak premium, agak tebal lah istilahnya supaya nanti serat-serat kain yang dilobangi itu kan karaw itu kan kain utuh yang dicabut-cabut dan diisi benang baru. Nah, kita pilih toyobo dan juga nanti ada beberapa metode selain secara utuh karawo itu dimasukkan dalam pola, ada juga yang teknik seperti di belakang itu kan ditempel. Nah itu bisa kain apa saja sebenarnya, bisa kain apa saja. Tapi kalau untuk yang utuh karawonya kainnya masuk ke dalam pola, kita ambil toyobo yang premium. Atau nanti mungkin ada nanti kain-kain lebih tebal lainnya agar lebih tahan begitu dipakai sebagai alas kaki. Oke. Gitu. Jadi ngerawatnya ini Agak PR ya Kak. ngerawatnya jangan sembarangan, istilahnya begitu. Nggak boleh mau sikatin. Aduh kalau pakai sikat. Nah, kalau mau merawat ini sepatu karawo ya di tempat kita juga karena kita ada itu dia solusinya. outlet untuk menerima jasa perawatan dan perbaikan sepatu. Iya, itu yang di belakang. Kalau yang di belakang itu Kak, itu itu bukan tempel ya ini. Ini yang tempel yang saya bilang tempel tadi. Sama kayak ini ya. Jadi setelah saya desain ambil ininya, polanya, saya ambil ini untuk karena kenapa saya tempel ini kan sneaker sport ya, masuk ke sneakers yang untuk dipakai olahraga sebenarnya, tapi juga bisa untuk casual. Ini mesh kan, bahan mesh ini, jadi saya ingin tetap tonjolkan bahwa ini ada meshnya, artinya ada udara, sirkulasi udara menggunakan mesh ini, tidak semuanya terbungkus oleh kain ataupun kulit, supaya inilah kelihatan ternyata ada meshnya, ada sirkulasi udara yang masuk, ya bisa dipakai olahraga atau aktivitas kuliah, mau pakai kerja juga boleh. Ini khususnya kalau warna putih seperti ini edisinya Lahilote. Jadi kalau yang ini Saronde, jadi ada edisinya. Nanti ada berikut pengembangan bentuk-bentuk dan tipe lainnya ke depan dan ya doakan saja segera Gorontalo punya banyak keren ya sepatu. Nama edisinya juga masih tetap mengangkat Gorontalo ya, khas daerah Gorontalo. Oke, jadi kalau misalkan bingung dengan DP pemeliharaannya sudah ada shoes care-nya, benar-benar lengkap ya Kak ya. Kalau laundry-nya di Mr. Yong Shoes Care. Itu. Kalau ini The Yong Karawo Ethnic. The Yong Karawo Ethnic. Nah gimana dengan kalau ini berarti beda harga ya Kak ya? Pasti yang kayak gini akan lebih mahal dari karawo yang tempel. Kalau tempel ya sandal itu kan memang slip on. Ini kan slip on pilon, jadi lebih ringan lah bahannya. Disebutkan harganya? Boleh. Mungkin ada ini kan. Nah kalau sepatu ya kayak di layar tadi itu 600 ribuan. Iya, make sense. Oke, dan ini sandalnya 175 ribu. Iya, karena dia mungkin karawo tempel. Kulitnya juga tidak terlalu banyak dipakai begitu. Iya, baju tidak lebih rumit sepatu lah membuatnya. Iyalah, maksudnya baju saja kan baru bahan saya 300 ribu kalau untuk karawo. Gimana kalau misalkan sebentukan sepatu udah pasti lebih mahal lagi gitu. Kalau misalkan untuk penjualan gimana nih Kak? Sekarang Kak Budi sudah untuk promosinya udah online atau gimana? Jadi sementara ini kita masih
apa istilahnya jual secara langsung begitu, pre-order di media sosial sudah bisa, dan kebetulan sepatu-sepatu ini juga ada di Galeri Olaku Bank Indonesia. Jadi ada beberapa sepatu yang sudah saya display di sana untuk bisa dipilih, bisa beli dia yang itu atau bisa custom. Jadi kita nanti bisa diskusi. Oh saya pengen karena saya punya baju karaonya warna ini, saya pengen sepatunya sama mirip dengan motifnya juga. Apakah bisa? Jadi kita bisa custom, bisa menyesuaikan dengan selera ataupun permintaan dari customer. Oke, kalau harga custom lebih mahal apa sama aja? Tergantung nanti ininya, materi atau bahan. Tergantung requestannya yang ingin dipakai begitu kan. Kalau PO berapa hari sih Kak? 2 mingguan lah. 2 mingguan kita bisa buat untuk satu pasang sepatu. Jadi karena yang bikin lama itu kita nunggu pengrajin karaonya kan. Iya, ini yang lama ya. Ya, karaonya kita kan emang harus menunggu itu jadi baru kita aplikasikan ke sepatu. Betul. Nah, begitu. Nah, kalau mau ya bisa ke Galeri Bank Indonesia. Iya, langsung aja. Kok mungkin ada ininya juga, nanti kita kasih di sini ya. Oh, ada Instagramnya. Ya, ada gitu Instagram, kan. akun media sosialnya di Instagram ada. Tapi kalau untuk ini memang cowok cewek semua bisa ya? Anak-anak kalau misalkan ada unisex ya orang bilang ya. ya. Ya, bisa semua. Sampai anak kecil boleh juga? Bisa kalau ini pengen pre-order. Aman, semua genre boleh. Nah, gimana nih Kak cara membagi waktu Kak Budi yang sekarang juga masih aktif sebagai news anchor, juga masih apa sih namanya reporter juga, terus juga masih MC di mana-mana sama jualan, ini gimana nih? Cara membagi waktunya gampang sih sebenarnya. Niat aja dulu begitu ya. Jadi kalau udah niat, kita tahu prioritas saat. Jadi prioritas itu tidak boleh cuma satu begitu. Maksudnya saya jangan sampai prioritas satu lalu mengabaikan yang lain. Betul. Tapi kalau saya orangnya prioritas pada saat waktu apa kita prioritas ini. Pada waktu minggu depan, oh kita harus prioritaskan yang ini. Jadi apa ya? Prioritas yang fleksibel mungkin ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita bisa menentukan. Jadi prioritas tidak boleh satu untuk selamanya membuat saya. Tapi timingnya itu harus ada pembagian prioritas, istilahnya begitu. Kalau minggu ini kayaknya ya sepatu dulu begitu ya misalnya. Berarti fokusnya di situ dulu, sepatu aja, jangan kemana-mana gitu ya. Tapi minggu depan ya kita tidak bisa urus sepatu terus kan. Jadi mungkin wah saya harus mengisi jadwal di TVRI ataupun ada jadwal di event apa. Ya kita prioritas itu lagi. Tapi kita sudah tahu saat membuat prioritas sepatu misalnya itu akan mengisi mengisi kebutuhan 1 bulan misalnya. Jadi waktu fokus ke yang lain kita tidak perlu pusing lagi dengan prioritas yang lain. Oke deh, keren sekali. Pokoknya intinya gitu ya. Jadi kalau misalkan memang ada banyak cabang di mana-mana. Banyak cabang. Di mana-mana ini pekerjaan. Intinya ketika udah ngerjain itu ya fokusnya di situ dulu gitu. Jangan kemana-mana pikirannya gitu. Jadi kalau kita hanya prioritas di satu hal lalu mengabaikan yang lainnya nggak akan jadi yang lain. Semuanya akan terbengkalai. Ya kan? Terbengkalai ya kan. Bangunan kali ya. Oke nih Kak, terakhir yang ingin Kak Budi sampaikan mungkin harapannya, goalsnya ke depan, projectnya ini ada apa aja nantinya? Ya. Silakan. Ya. Jadi Alas Kaki Karawa ini bersyukur di bulan ini menjadi binaan Bank Indonesia dan tentunya ini menjadi jalan yang lebar bagi Deyong Karawatik untuk melebarkan produk dari sepatu Karawo, pameran dan juga nanti tentunya orderannya akan lebih banyak. Amin. Ya ke depan pasti Gorontalo itu punya tagline, ini yang harapan saya ya, Gorontalo melangkah. Kenapa Gorontalo melangkah? Karena Gorontalo bisa punya home industri sepatu sendiri yang ada di Gorontalo. Jadi kita tidak lagi bergantung ke vendor misalnya atau ke maklon di Bandung ataupun di Jawa Timur ataupun di daerah luar, tapi industri itu akan hadir di Gorontalo. Jadi itu jadi apa ya? Jadi momentum untuk Gorontalo melangkah. Istilahnya begitulah ke depannya. Oke, kita doakan ya, dan semoga juga nantinya produk-produk dari Kak Budi juga bisa melangkah juga sampai ke internasional. Amin, ya kan? Amin. Iya dong, akan lebih maju lagi karena pastinya. Bawa Karawa ya. Karena bawa Karawa. Anyway, thank you so much untuk Kak Budi yang sudah berbagi cerita inspirasinya untuk hari ini. Sama-sama. Semoga juga bisa menginspirasi anak-anak muda. Kalau misalkan memang niatnya udah di situ, pasti akan ada jalan terbuka lebar. Amin, ya. Amin. Akan ada di mana aja gitu, akan ada bantuan di mana-mana gitu. Thank you so much dan Sama-sama. semoga
sukses dengan semuanya dan sepatu Karo juga akan lebih banyak respon positif juga. Amin. Akan lebih banyak lagi yang beli pastinya. Amin, amin. Terima kasih banyak Terima kasih, dan Isa. kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Buka.